Kisah Nabi Ismail, Bab 5, Kelas 3, Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, senang mendengar kalian semuanya baik. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semangat sekali ya semuanya. Masih pada semangat kan? Di sini kita akan membahas, ada yang tahu kita akan membahas apa? Kisah Nabi Ismail. Ada yang tahu nggak Nabi Ismail itu siapa? Ada. Nabi Ismail itu merupakan Nabi Allah yang ke-8 setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ismail ini merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya itu kita akan masuk ke kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu merupakan Nabi Allah yang ke-7, yang dimana ketika ia berdakwah itu berdampingan dengan Nabi Lut. Nah, Nabi Lut itu ketika ia berdampingan dengan Nabi Lut, dan ada satu perempuan yang bernama Siti Sarah. Namun ketika Nabi Lut ingin berdakwah ke kaum Sodom, jadi tinggal berdualah Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah. Jadi disitulah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Namun setelah berapa lama mereka menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak. Nah, di situ Siti Sarah bersedih dong, belum dikaruniai oleh seorang anak. Jadi Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan siapa? Ada yang tahu? Dengan Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim menikah 2 kali. Yang pertama Siti Sarah dan yang kedua adalah Siti Hajar. Nah, Siti Hajar pun ketika sudah menikah dengan Nabi Ibrahim, ia dikaruniai anak yang bernama siapa? Nabi Ismail. Nah, disitulah Nabi Ismail dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Nah, setelah mereka mendapatkan anak, Siti Sarah kelihatan cemburu tuh melihat mereka. Jadi Siti Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Siti Hajar darinya dan juga anaknya Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail, untuk dijauhkan dari Siti Sarah. Seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim di situ kebingungan. Jadi Nabi Ibrahim pun meminta petunjuk dari Allah. Nah, Allah pun memberikan petunjuk berupa wahyu, bahwa Allah juga meminta Nabi Ibrahim untuk menuruti istrinya, yaitu Siti Sarah, yaitu dengan menjauhkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail dari istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pun, karena ini adalah perintah dari Allah, dan Nabi Ibrahim pun yakin bahwa perintah dari Allah itu akan baik ke depannya. Nah, Nabi Ibrahim pun membawa istrinya itu dan juga anaknya ke tempat yang jauh, di mana tempat itu masih gurun, masih berpasir-pasir, belum ada kehidupan manusia sama sekali, belum ada pepohonan, masih gersang, masih kayak seperti ini digambar yang seperti ini gitu. Jadi setelah mereka berada di sana, Nabi Ibrahim pun meninggalkan Siti Sarah dan juga Nabi Ismail di situ. Nah, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka,
barulah Siti Hajar kebingungan karena bayi Nabi Ismail itu menangis karena stok airnya itu sudah berkurang. Jadi kan rasa kehausan tuh, kita kan masih kecil juga merasa kehausan pasti menangis-nangis gitu. Jadi Siti Hajar mencari air kemana-mana. Ia mengelilingi Mekah. Jadi tempatnya itu namanya Mekah ya. Apa tadi namanya? Mekah. Jadi tempat Mekah tersebut belum ada kehidupannya sama sekali, seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi Siti Hajar pun mendatangi Bukit Safa, namun tidak ada air di sana. Nah, ia pun beralih ke Bukit Marwah, namun tidak ada air juga di sana. Ia pun ke Bukit Safa lagi tidak ada lagi, ke Bukit Marwah juga tidak ada lagi. Nah, ia berlangsung seperti itu sebanyak 7 kali. Sebanyak berapa? 7 kali. Iya, seperti itu. Setelah itu karena kelelahan, Siti Hajar pun kembali ke tempat Nabi Ismail. Namun Nabi Ismail di situ masih menangis-nangis dan kakinya dihentak-hentakan kayak bayi pada umumnya. Nah, setelah itu dari hentakan-hentakan kaki Nabi Ismail dan atas izin dari Allah, Allah pun menurunkan rahmatnya kepada Nabi Ismail alaihissalam, sebuah keajaiban. Dari hentakan kaki tersebut timbullah air dari hentakan kaki Nabi Ismail tadi. Nah, setelah munculnya air tersebut, setelah itu Siti Hajar pun terkait dengan mengucapkan zam-zam yang artinya terkumpul. Itu maksudnya di tempat yang sangat gersang tadi itu terdapat sebuah air yang berkumpul yang ada di situ menjadi titik pusat mata air yang ada di situ. Jadi itulah mengapa air tersebut disebut dengan air Zam-Zam. Nah, setelah itu karena air Zam-Zam itu bermunculan di situ, Siti Hajar pun langsung meminum air tersebut dan Nabi Ismail pun langsung meminum air tersebut. Nah, karena ada air Zam-Zam di tempat tersebut, datanglah dari suku Jurhum. Mereka berpusat ke tempat tersebut, menjadi pusat perhatian mereka ketika mereka sedang dalam keadaan yang kehausan. Nah, dengan kedatangan mereka tersebut, disitulah Mekah tersebut menjadi tempat yang dihuni oleh manusia-manusia, seperti adanya pepohonan juga. Pokoknya menjadi tempat yang ada kehidupan di sana. Nah, seperti itulah kisahnya. Nah, kita beralih ke kisah di mana Nabi Ibrahim sudah dewasa. Ketika Nabi Ibrahim ayahnya sudah tinggal bersama dengan Nabi Ismail alaihi salam, ia pun bermimpi tentang ia akan menyembelih anaknya. Nah, bagaimana tuh perasaan kalian semisal ada orang tua kalian yang ingin menyembelih kalian? Gimana? Sedih dong, masa kayak gitu ya kan? Iya, sedih banget ya. Nabi Ismail anaknya pun bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayahku, apakah ini adalah perintah dari Allah? Nah, Nabi Ibrahim pun berkata, ya, ini merupakan perintah dari Allah. Nah, karena ini adalah perintah dari Allah, Nabi Ismail pun mengiyakan untuk menyembelihnya. Namun Nabi Ibrahim yang berat hati untuk menyembelih anaknya pun itu harus dilaksanakan karena ini adalah perintah dari Allah. Nah, perintah dari Allah kan harus kita jalankan tuh, tidak boleh kita tinggalkan. Nah, jadi pas Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, Allah pun memberikan keajaiban bahwa Nabi Ismail ketika ingin dipotong berubah menjadi apa? Domba. Ya, menjadi domba. Ingat ya, domba ya. Ya, setelah itu karena hal itulah ibadah haji menjadi ada sekarang ini istilahnya. Nah, jadi ketika kita Idul Adha itu pasti kita akan berkurban sapi, kambing ataupun domba. Ya, pasti kalian sudah sering makan kan daging kurban? Ya, jadi asal usul adanya kurban seperti yang Ibu ceritakan tadi, ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh ayahnya namun digantikan oleh domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa Nabi Ismail ini sangat patuh kepada ayahnya dan juga patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena
apapun perintah dari Allah itu pasti kalau kita jalankan pasti ujung-ujungnya akan menjadi baik. Seperti kalau Nabi Ibrahim tidak membawa Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ke Mekah, maka Mekah itu pun masih tetap gitu-gitu aja, belum ada kehidupan sama sekali. Namun ketika Nabi Ibrahim sudah membawa anak dan istrinya ke sana, sekarang sudah menjadi tempat ibadah kita, yaitu Ka'bah. Seperti itu. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada game nih. Ada game untuk kalian. Nih. Jadi siapa yang bisa jawab tunjuk tangan langsung ya, harus tunjuk tangan, jangan berebutan, harus langsung gitu ya. Jadi siapa nama ayah dan ibu Nabi Ismail? A. Harun dan Sari, B. Ibrahim dan Siti Hajar, C. Ali dan Fatimah. B. Yang mana? B. Coba geser. B. Ibrahim dan Ininya coba geser. sini. Iya, oke, benar. Ibu akan kasih hadiah ya bagi yang jawabnya benar. Nih. Oke, sekali lagi ya. Apa nama air yang muncul dari hentakan kaki Nabi? Turun dulu tangannya, turun, semuanya turun. Kayak itu ya, jangan dulu. 1, 2, 3. Apa yang mengandikan Nabi Ismail ketika hendak disembelih? A. sapi, B. ayam, C. domba. Yang mana? Domba. Benar. Benar. Nih. Nah, selanjutnya di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti? 1, 2, 3. Apa jawabannya? Di mana Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail? Benar. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kambing? Allah. Benar. Gak apa-apa ya, yang gak dapet gak apa-apa ya. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih sudah partisipasinya, sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai kisah dari Nabi Ismail ini. Nah, Ibu harap kalian sudah mengenal Nabi Ismail alaihissalam. Sudah kenal kan setelah Ibu ceritakan? Alhamdulillah. Baiklah, mohon maaf atas kesalahan kata Ibu dan tindakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.